untuk menjadi hamba-hamba yang muttaqin, hamba-hamba yang senantiasa dibahagiakan oleh Allah, menjadi hamba-hamba yang tidak disengsarakan di hidup di dunianya dan bahkan kelak nanti di yaumil qiyamah lantaran ada ketakwaan dalam diri kita masing-masing. Saat ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan ibadah Idul Fitri setelah kita melaksanakan ibadah wajib puasa sepanjang 1 bulan di bulan suci Ramadan. Dari sejak kemarin sore kita gemahkan, kita agungkan, kita sucikan, kita besarkan Allah Subhanahu wa taala, kita yakinkan dalam hati kita, kita tanamkan iktikad kita dalam hati kita bahwa tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah sebagai tanda bukti kita menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah kita sempurnakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, kita teteskan air mata kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Walitukmilul iddata walitukabbiru ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kita bersyukur kepada Allah, Ramadan kita dapat sempurnakan. Kemudian kita sudah agungkan Allah. Walaupun demikian saat ini umat Islam dalam melaksanakan ibadah puasa tahun ini di tengah-tengah wabah pandemi COVID-19 yang dapat memberikan risau dan kegelisahan dan ketidaknyamanan dan bahkan tidak dapat mengantarkan ketekunan kita, kekhusyuan kita dalam ibadah. Tapi walaupun demikian, berapa banyak orang-orang yang yakin bahwa dengan ketakwaan, dengan ibadah kita, amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan dapat menyelesaikan semua problematika kehidupan kita saat ini. Karena jamaah sekalian, tidak ada kekuatan buat kita, tidak ada solusi yang terbaik buat kita hidup di dunia saat ini, melainkan entar nanti di yaumil qiyamah, melainkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kita masih mau dekat kepada Allah, masih mau ingat kepada Allah, masih mau beribadah kepada Allah. Jangan kita tantang Allah dengan kekuatan kita yang gak seberapa. Jangan kita tantang Allah dengan kekayaan yang kita miliki saat ini yang gak seberapa. Jangan kita tantang Allah dengan kekuasaan, dengan jabatan yang kita miliki saat ini. Semuanya kita akan tinggalkan, melainkan hanya amal ibadah, amal-amal yang saat ini kita kerjakan, amal-amal yang kita harapkan kepada Allah untuk diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian, dalam Al-Quran sudah dijelaskan, jangan kau banggakan apa yang kau miliki saat ini, dan jangan kau banggakan hartamu, anak-anakmu, walaupun setinggi apapun keilmuan anakmu. Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila shalihan faulaika lahum jazaa'ud dhi'fi bima amilu wa hum bil ghurafati aminun. Ya mas kalian, kita renungkan satu ayat ini ba'da Ramadan yang kita tidak akan tahu setelah Ramadan ini adakah kita di dunia, mampukah kita untuk bisa mengumpulkan harta, mampukah kita akan terus beribadah kepada Allah. Tidak ada jaminan buat kita. Tapi ayat ini kita dapat renungkan bersama bahwa ternyata apa yang kita miliki, kita bangga-banggakan saat ini tidaklah dapat menjadi sebab dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun satu-satunya yang dapat mengantarkan kita dekat kepada Allah dan satu-satunya yang akan membuka tabir-tabir harapan hidup kita di dunia saat ini dan kelak nanti di yaumil qiyamah, melainkan illa
illa man amana, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah, wa amila sholihat, dan orang-orang yang mau mengerjakan amal-amal baik, amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bagi mereka? Walahum jazaa'ud di'af, bagi mereka limpahan ganjaran, limpahan karunia dari Allah. Kalau saja nih ayat garansinya untuk nanti kelak di akhirat, walahum ghurafun aminun, nanti kelak mereka akan ditempatkan di tempat-tempat yang nyaman, yang sangat istimewa, mereka tenang di dalamnya. Kalau saja nih ayat garansinya untuk akhirat, nggak mungkin yang Allah akan nggak berikan jaminan untuk hambanya yang mau dekat kepada Allah Subhanahu